Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis solawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar ini. Setiap solawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Embun pagi masih menggantung di pucuk-pucuk ilalang saat Pak Wardi perlahan membuka pintu kayu rumahnya yang sudah lapuk dimakan usia. Di kejauhan, suara ayam jantan bersahut-sahutan menandai pagi di desa Ngadisari, desa kecil yang bersandar di lereng Gunung Bromo. Langit mulai memerah, kabut tipis menari-nari di atas sawah, dan dingin menusuk kulit seperti biasa. Pak Wardi menarik napas panjang. Aroma tanah basah dan kayu bakar dari dapur tetangga menyeruak. Di tangannya, cangkul tua dan keranjang bambu menjadi teman setia. Meski tulangnya sering berdenyut karena rematik, ia tak pernah absen mengunjungi ladangnya yang sempit. Sawah kecil itu sudah tidak banyak menghasilkan. Tapi itulah satu-satunya sumber hidupnya kini. Gubuk tempat tinggalnya berdiri di pinggiran desa, sedikit tersembunyi di balik rumpun bambu. Dindingnya dari papan yang telah berubah warna, atapnya bocor di sana-sini. Di dalamnya hanya ada satu tempat tidur reot, meja kecil, dan sebuah lemari tua peninggalan istrinya. Dapur berada di belakang, sederhana, hanya tungku batu, periuk tanah, dan beberapa peralatan makan. Sejak Sumarni, istrinya, meninggal 5 tahun lalu karena sakit lambung yang tak sempat diobati, hidup Pak Wardi berubah drastis. Ia bukan hanya kehilangan pasangan hidup, tapi juga kehilangan semangat. Anaknya 3 orang, 2 lelaki 1 perempuan. Namun sejak mereka merantau ke Surabaya dan Malang, tak sekalipun mereka pulang. Telepon pun tak pernah masuk. Entah karena malu, sibuk, atau memang sengaja menjauh. Pak Wardi tak tahu. Tapi ia tetap menunggu, meski harapannya kian hari makin pudar. Setiap malam, ia duduk sendiri di depan tungku, memandangi api menyala kecil. Di saat seperti itulah kenangan akan masa lalu datang tanpa diundang. Suara Sumarni yang lembut, tawa anak-anaknya yang dulu riang di halaman rumah, dan aroma kembang setaman yang selalu dipasang istrinya di ruang tamu. Semuanya tinggal bayang. Orang-orang desa tahu siapa Pak Wardi. Mereka menyapanya jika bertemu di jalan, kadang mengajaknya mengobrol jika bertemu di warung. Tapi selebihnya, ia dianggap seperti bagian dari alam. Selalu ada, tapi tidak pernah benar-benar dilihat. Ia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah meminta. Namun ada yang berubah pada dirinya. Matanya makin sering kosong, dan senyumnya makin jarang muncul. Warung kopi milik Buminah di ujung gang selalu menjadi tempat perhentian malam. Di sana, beberapa lelaki tua duduk bersila di atas tikar plastik, menyeruput kopi hitam kental yang disajikan dalam gelas kaca tebal. Obrolan mereka kadang penting, kadang hanya angin lalu. Tapi bagi Pak Wardi, itu hiburan. Setidaknya ia bisa mendengar suara manusia lain selain suaranya sendiri. Suatu malam, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit bersih tanpa awan, dan bulan nyaris bulat sempurna. Di warung Buminah, hanya ada 5 orang malam itu. Salah satunya adalah Mbah Suro. Lelaki tua dengan sorban hitam dan tongkat kayu ukir. Ia dikenal sebagai dukun sekaligus juru kunci makam leluhur desa. Orang-orang menghormatinya, sebagian takut padanya. Malam itu, suasana warung lebih sunyi dari biasanya. Obrolan tidak seramai malam-malam sebelumnya. Hanya suara seruputan kopi dan detak jam tua di dinding. Kalau hidupmu udah mentok dan kau tak punya siapa-siapa, masih ada jalan, kata Mbah Suro tiba-tiba, tanpa ditanya, matanya menatap ke arah Pak Wardi. Semua yang hadir menoleh. Kalimat itu tidak ditujukan langsung, tapi terasa mengarah pada seseorang. Pak Wardi mengangkat wajahnya, alisnya bergerak naik, tapi ia tidak berkata apa-apa. Menikah lagi, tapi bukan sama manusia, lanjut Mbah Suro. Kalau kau berani, cari istri dari bangsa jin. Suasana menjadi hening. Bahkan Buminah yang biasa cerewet, ikut terdiam. Hanya suara sendok beradu dengan gelas yang terdengar. Sudah ada yang pernah mencobanya? Tanya lelaki bernama Pak Tumin, dengan nada tidak percaya. Ada. Tapi tidak semua kembali dengan waras. Ada yang dapat rezeki nomplok. Tanah jadi emas. Ladang penuh panen. Tapi ada juga yang hilang tanpa jejak. Pak Wardi menatap api kecil di sudut warung. Tatapannya kosong, tapi dalam pikirannya, kata-kata Mbah Suro terulang berkali-kali. Menikah dengan jin.
Kedengarannya gila. Tapi jika itu bisa mengubah hidupnya, mengapa tidak? Mbah, suara Pak Wardi akhirnya keluar. Kalau misalnya saya mau, harus bagaimana? Mbah Suro tersenyum samar. Bibirnya bergoyang pelan seolah membaca sesuatu tanpa suara. Kalau kau benar-benar mau, datanglah ke rumahku malam Jumat Kliwon. Bawa bunga setaman, air sumur 7 sumber, dan kain putih 1 meter. Tapi ingat, ini bukan mainan. Sekali kau masuk ke alam mereka, jalan pulang bisa tak ada. Pak Wardi mengangguk kecil. Dalam hati, sesuatu mulai tumbuh. Harapan, tapi juga ketakutan. Malam itu, saat pulang ke rumah, ia duduk lama di depan tungku. Api sudah padam, tapi bara masih menyala samar. Ia menatap langit-langit rumahnya yang bolong di sana-sini. Angin malam menyusup masuk dari celah-celah dinding. Tapi ia tidak merasa dingin. Tubuhnya diam, pikirannya sibuk. Kata-kata Mbah Suro bergema di kepalanya. Menikah dengan jin. Ia ingat cerita-cerita orang tua dulu. Tentang orang yang beristri gaib. Tentang perempuan cantik berpakaian kebaya hijau yang datang di malam purnama. Tentang suara gamelan dari hutan. Tentang sesajen dan pantangan. Semua terdengar seperti dongeng. Tapi bukankah hidupnya sendiri sudah seperti dongeng yang kehilangan akhir? 3 hari kemudian, Pak Wardi datang ke rumah Mbah Suro membawa semua yang diminta. Bunga setaman ia beli dari pasar Probolinggo. Air dari 7 sumber ia kumpulkan dengan susah payah. Kain putih ia dapatkan dari tetangga yang menjual perlengkapan jenazah. Rumah Mbah Suro berada di pinggir makam desa. Halamannya penuh pohon kluih dan beringin. Di teras rumah, dupa sudah menyala. Aroma cendana dan kemenyan menguar ke segala penjuru. Mbah Suro sudah menunggu. Ia tidak banyak bicara, hanya memberi isyarat agar Pak Wardi duduk di depan altar kecil yang dikelilingi batu dan akar kayu. Di atas altar, ada kendi tanah liat, bunga, dan selembar kain bertuliskan aksara Jawa kuno. Malam itu, Pak Wardi mulai menjalani puasa mutih. Tidak makan apa-apa kecuali nasi putih dan air putih selama 3 hari berturut-turut. Ia tidak boleh berbicara dengan siapapun. Tidak boleh marah, tidak boleh menangis. Dalam diam itu, ia hanya boleh berdoa, menyebut nama Allah, dan membaca mantra yang diberikan Mbah Suro. Hari pertama terasa berat. Tubuhnya lemas, kepalanya pening. Tapi ia bertahan. Malamnya, ia bermimpi melihat cahaya hijau di tengah hutan. Sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, dan dari tubuhnya keluar suara gamelan yang lembut. Hari kedua, tubuhnya mulai terasa enteng. Tapi bayangan itu makin sering muncul, bahkan saat ia membuka mata. Ia mendengar bisikan. Kadang suara perempuan memanggil namanya dengan lembut. Kadang suara itu tertawa kecil di belakang telinganya. Hari ketiga, ia sudah tak tahu apakah sedang tidur atau bangun. Dunia nyata dan dunia mimpi mulai kabur. Tapi ia terus jalani semua ritual. Dan ketika malam Jumat Kliwon tiba, Mbah Suro membawanya ke sebuah tempat di tengah hutan lebat, tidak jauh dari kaki Gunung Bromo. Tempat itu dikelilingi batu besar yang ditumbuhi lumut. Ada sebuah mata air kecil di tengahnya, bening dan sunyi. Di sana, Mbah Suro menyalakan dupa, menaburkan bunga, dan membaca mantra dengan suara rendah dan bergetar. Duduklah di atas batu itu. Malam di tengah hutan lereng Bromo terasa seperti dunia yang berbeda. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada cahaya lampu, hanya desir angin yang menerobos di antara pepohonan dan suara dedaunan yang saling bersentuhan. Bulan bersinar penuh, terang namun dingin, memantulkan sinarnya ke permukaan air yang menggenang di mata air keramat tempat Pak Wardi kini duduk bersila. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena dingin yang menggigit tulang. Ia mengenakan kain putih seperti yang disyaratkan, duduk di atas batu besar yang licin oleh lumut. Di sekelilingnya, bau kemenyan menebal, seperti kabut tipis yang melingkari tempat itu. Mbah Suro berdiri tak jauh di belakangnya, menggumamkan mantra yang entah dalam bahasa apa. Kata-katanya mengalir seperti nyanyian, sesekali berhenti, lalu mulai lagi. Pak Wardi menunduk. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi malam ini bukan hal biasa. Ia tahu dunia yang akan disentuhnya adalah dunia yang hanya sedikit orang berani memasukinya. Tapi hidupnya sudah terlalu lama hampa.
Dan jika memang ada secercah harapan, ia bersedia menanggung risikonya. Mbah Suro menaburkan bunga setaman ke mata air. Lalu ia membacakan mantra terakhir dengan suara lebih keras, dan setelah itu, hening. Suara malam tiba-tiba lenyap. Tak ada jangkrik, tak ada angin. Bahkan gemerisik daun pun berhenti. Seolah alam menahan napas. Pak Wardi membuka matanya perlahan. Pandangannya sedikit kabur karena asap dupa. Tapi di hadapannya, di seberang mata air, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan berdiri di antara pohon waru yang melengkung seperti gerbang. Rambutnya panjang, menjuntai sampai pinggang. Ia mengenakan kebaya hijau muda yang berkilau samar tertimpa cahaya bulan. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi aura kelembutan dan keanggunannya terasa menyejukkan. Pak Wardi tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya kaku. Sosok itu melangkah perlahan, nyaris tanpa suara. Seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Saat ia semakin dekat, mata Pak Wardi menangkap sesuatu yang tak biasa. Di balik keindahan wajahnya, ada sinar yang tidak berasal dari dunia manusia. Tatapannya dalam, tajam, tapi tidak mengancam. Perempuan itu berhenti beberapa langkah di depannya. Namamu Wardi, suaranya ringan, namun menggema dalam dada. Pak Wardi hanya mengangguk. Aku Raras, lanjut perempuan itu. Aku tahu mengapa kau datang. Napas Pak Wardi terhenti sesaat. Suara perempuan itu seperti nyanyian lembut di tengah badai kesepian. Aku tidak seperti manusia. Tapi aku bisa mencintai seperti mereka. Bahkan lebih dalam. Jika kau menerima aku, hidupmu akan berubah. Pak Wardi menelan ludah. Tenggorokannya kering. Aku bersedia, ucapnya pelan. Raras tersenyum. Tapi senyum itu menyimpan banyak rahasia. Ada syaratnya, katanya, dan syarat itu tidak boleh dilanggar. Pak Wardi mengangguk lagi. Kau tak boleh bertanya tentang asal-usulku. Tidak tentang keluargaku, tidak tentang alamku. Dan yang terpenting, setiap malam Jumat Kliwon, kau tak boleh membuka pintu kamar tempat aku tinggal. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau lihat, kau harus menahan diri. Pak Wardi merasa jantungnya makin cepat berdetak. Syarat itu terdengar sederhana, tapi nadanya seperti sumpah yang dalam. Aku bersumpah, kata Pak Wardi akhirnya. Raras mengulurkan tangannya. Tangan itu putih pucat, dingin seperti kabut gunung. Saat Pak Wardi menyentuhnya, dunia di sekitarnya berputar. Matanya tertutup tanpa sadar, dan saat membukanya kembali, ia sudah berada di rumahnya. Gubuk tua yang sama, tapi suasananya berbeda. Di atas meja, ada sepiring nasi hangat dan ikan goreng. Rumahnya yang biasanya suram kini berbau harum seperti melati. Ia berdiri perlahan. Di kamar, terdengar suara lembut perempuan sedang bersenandung lagu Jawa kuno. Ia tahu itu suara Raras. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Pagi hari, sawah Pak Wardi tiba-tiba penuh dengan padi muda, padahal sebelumnya tanahnya keras dan kering. Ayam-ayam liar datang dengan sendirinya ke pekarangannya. Kambing-kambing yang bukan miliknya tiba-tiba tidur di belakang rumah dan enggan pergi. Bahkan para tetangga mulai heran. Pak Wardi, panjenengan sekarang panennya bagus ya? Pupuk dari mana? Tanya salah satu tetangga. Pak Wardi hanya tersenyum. Ia tidak bisa menjelaskan. Ia tahu, semua itu berasal dari Raras. Setiap malam, Raras muncul setelah Isya. Ia menyajikan makanan, duduk bersama Pak Wardi, kadang mengusap kepalanya dengan lembut. Ia tidak banyak bicara, tapi keberadaannya mengisi kekosongan yang sudah terlalu lama bersarang di hati Pak Wardi. Waktu berjalan cepat. Dalam sebulan, rumah Pak Wardi berubah. Dindingnya diperbaiki. Atapnya diganti dengan genteng baru. Di halaman, tumbuh bunga dan pohon buah yang tak pernah ditanam. Orang-orang mulai memperhatikan. Ada yang kagum. Ada yang curiga. Tapi Pak Wardi tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak lagi kesepian. Namun, sebagaimana semua perjanjian dengan alam gaib, selalu ada godaan untuk melanggar. Dan godaan itu datang perlahan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, hujan turun deras. Angin kencang menerjang rumah Pak Wardi, membuat pintu bergetar hebat. Suara aneh terdengar dari kamar Raras. Seperti suara tangisan.
lalu berganti menjadi suara tawa cekikikan yang menyeramkan. Pintu kamar tertutup rapat, tapi seolah ada cahaya merah berdenyut dari balik celahnya. Pak Wardi duduk di ruang tamu, jantungnya berdetak kencang. Ia mengingat janji. Tapi suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba terdengar suara seperti cakaran di pintu. Lalu suara berat seperti orang mengerang kesakitan. Pak Wardi menutup telinga, mencoba membaca istighfar, tapi tubuhnya mulai bergerak sendiri ke arah pintu kamar. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu. Tapi sebelum ia membukanya, suara lembut terdengar di belakangnya. "Jangan!" Ia menoleh. Raras berdiri di sana, matanya sendu, rambutnya sedikit basah oleh hujan. "Kalau kau buka kau akan kehilangan semuanya," ucapnya pelan. Pak Wardi menjauh dari pintu, napasnya terengah. Malam itu ia tidak tidur. Tapi ia selamat dari godaan pertama. Hari demi hari berlalu. Kekayaan Pak Wardi makin terlihat. Ia tidak lagi membawa cangkul ke ladang. Orang-orang datang menawarkan kerja sama. Ia bisa membeli sepeda motor baru. Bahkan ada yang bilang ia hendak membangun kios di pasar. Tetapi dengan datangnya kekayaan, datang pula bisik-bisik dari penduduk. Dia pesugihan. Ada jin di rumahnya. Awas, kalau kau dekat-dekat, bisa kena kutukan. Desa yang dulu iba padanya, kini mulai menjauh. Orang-orang segan berbicara. Anak-anak takut lewat depan rumahnya. Bahkan Buminah pun tidak lagi menyapanya saat di warung. Pak Wardi mulai merasa sendiri lagi. Tapi ia tetap bertahan. Setiap malam Raras ada bersamanya. Ia menjadi penguat. Namun dalam diam, ada satu hal yang mulai mengusik Pak Wardi. Siapa sebenarnya Raras? Ia tidak tahu. Ia tak pernah bertanya. Tapi rasa ingin tahu itu tumbuh setiap malam. Kadang ia bermimpi melihat Raras dalam bentuk lain. Kadang dalam mimpi itu, wajahnya bukan manusia, tapi sosok mengerikan dengan mata hitam dan taring panjang. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin. Tapi saat membuka mata, Raras selalu di sana. Dengan wajah lembut, membawa segelas air hangat dan senyuman yang menenangkan. "Cuma mimpi, Wardi. Jangan kau percaya mimpi." Pak Wardi mengangguk. Tapi mimpi itu terus datang, malam demi malam. Dan kemudian, malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Langit di atas Ngadisari memucat sejak siang. Awan gelap menumpuk di atas perbukitan, menggulung seperti ombak besar yang tak terbendung. Hujan turun sejak sore, rintik kecil awalnya, lalu berubah menjadi deras yang menggila menjelang malam. Petir menyambar dari arah selatan, menerangi siluet Gunung Bromo yang tampak seperti raksasa tidur dalam selimut kabut pekat. Di dalam rumah Pak Wardi, suasana lebih sunyi dari biasanya. Api di tungku menyala kecil. Aroma kayu bakar bercampur dengan wangi melati yang samar. Meja makan telah terisi nasi hangat, sayur lodeh, dan tempe goreng, semua terhidang tanpa ia tahu siapa yang menyiapkannya. Raras tidak terlihat sejak sore. Biasanya, menjelang maghrib, suara langkah kakinya sudah terdengar dari dalam kamar. Tapi kali ini, tak ada bunyi apapun. Pak Wardi duduk di kursi tua menghadap pintu kamar yang tertutup rapat. Di luar, angin menderu seperti lolongan binatang buas. Suara hujan menimpa atap bertalu-talu seperti gendang perang. Udara di dalam rumah menebal, seperti ada sesuatu yang menggantung, tak terlihat tapi terasa. Pikirannya penuh. Mimpi-mimpi buruk tentang Raras yang berubah wujud kembali menghampiri 2 malam terakhir. Dan sekarang, ketidakhadirannya membuat kekhawatiran Pak Wardi bertambah. Ia menatap pintu kamar, menimbang-nimbang, jantungnya berdetak seperti genderang kecil dalam dada. Kemudian terdengar suara. Pertama, lirih. Seperti tangisan bayi. Pak Wardi bangkit dari duduknya, melangkah perlahan mendekati pintu kamar. Ia berhenti 1 meter di depannya, mencoba mendengar lebih jelas. Tangisan itu berubah menjadi rintihan. Lalu, pelan-pelan, suara itu berganti menjadi bisikan. "Wardi?" Suara perempuan. Tapi bukan suara Raras seperti biasanya. Suara ini lebih dalam, berat, dan bergetar aneh di telinga. "Buka! Tolong aku!" Pak Wardi menggenggam erat kain sarungnya. Ia tahu malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Ia tahu perjanjian yang telah ia buat. Tapi suara itu,
Suara itu terdengar seperti Raras dalam kesakitan. Hatinya bergejolak. Rasa takut bercampur dengan keinginan untuk menolong. Ia mundur, memalingkan wajah. Tapi kemudian, sesuatu menghantam pintu dari dalam. Keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pintu berguncang. Pak Wardi, tolong aku, tolong. Tangannya gemetar. Ia menutup telinganya, berjalan menjauh, mencoba mengabaikan semuanya. Tapi suara itu kini datang dari arah jendela, dari bawah lantai, dari atas atap. Buka pintu, aku disiksa. Aku disiksa? Air mata Pak Wardi mengalir. Ia berdiri di tengah ruangan, bingung harus percaya pada apa. Dalam keadaan seperti itu, suara Raras yang lembut seperti biasa muncul dalam ingatannya. Kalau kau buka, kau akan kehilangan semuanya. Ia mencengkeram kepalanya sendiri. Namun suara itu tidak berhenti. Kini terdengar jeritan. Lalu suara tawa, tawa perempuan, nyaring, melengking, dan menggema ke seluruh sudut rumah. Dan entah bagaimana, di tengah badai suara itu, sebuah pikiran masuk ke benaknya. Bagaimana jika Raras bukan yang selama ini kau pikir? Bagaimana jika semua ini hanya permainan jin untuk menguasai hidupnya? Bagaimana jika istrinya bukan Raras? Bagaimana jika ada sosok lain yang menggunakan wujudnya? Pertanyaan itu menyusup, menggoda, dan memperkuat keraguannya. Akhirnya, langkahnya maju. Ia berdiri di depan pintu. Suara dari dalam kini mereda, digantikan bisikan lembut. Wardi, hanya kau yang bisa menolongku. Tangannya terangkat ke gagang pintu. Ia menarik napas panjang. Dan dalam satu tarikan, ia membuka pintu kamar itu. Pintu berderit pelan. Udara dingin menyergap dari dalam, lebih dingin dari udara luar, lebih pekat dari kabut di puncak gunung. Ruangan itu tampak gelap, tak ada cahaya, tak ada Raras. Tapi di sudut kamar, terlihat sosok samar yang berjongkok, rambut tergerai menutupi wajahnya. Raras, suara Pak Wardi nyaris tak terdengar. Sosok itu diam. Kemudian, perlahan, kepalanya terangkat. Wajahnya bukan wajah manusia. Mata merah menyala. Kulit hitam legam seperti arang terbakar. Mulutnya sobek hingga ke pipi, dan dari sela giginya, lidah menjulur panjang seperti ular. Kau? Melanggar? Suara itu menggema seperti petir meledak di dalam kepala Pak Wardi. Ia terjatuh ke belakang. Dunia berputar. Dinding rumah berubah menjadi gelombang kabut hitam. Suara-suara asing mengerumuninya, tangisan, tawa, jeritan, semua menyatu dalam pusaran suara yang tak bisa dimengerti. Lalu, semuanya gelap. Ketika Pak Wardi membuka matanya, ia sudah tidak lagi berada di rumah. Ia terbaring di tanah, di tengah sawahnya yang dulu subur. Tapi sekarang, tanah itu kering, retak, tak ada tanaman. Rumahnya, yang baru dibangun megah dengan uang entah dari mana, hilang. Yang tersisa hanya pondasi kayu lapuk dan puing-puing seperti rumah yang terbakar. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya lemas. Di kejauhan, suara orang-orang mulai terdengar. Beberapa warga berlari ke arahnya. Pak Wardi, ya Allah, itu Pak Wardi. Ia menoleh. Wajah mereka kaget. Ada yang menatapnya takut. Ada pula yang langsung beristighfar sambil memegang kerah baju. Sudah sebulan beliau hilang. Aku lihat sendiri, rumahnya tiba-tiba menghilang malam itu. Dia pulang dari mana? Pak Wardi bingung. Baginya hanya 1 malam berlalu. Tapi bagi mereka, sudah 1 bulan ia tak terlihat. Rumahnya lenyap. Sawahnya mati. Semua yang diberikan Raras telah hilang tanpa jejak. Pak Wardi mencoba menjelaskan. Tapi tidak ada yang percaya. Semakin ia berbicara, semakin orang menatapnya dengan ngeri. Mata beliau, merah, seperti orang kesurupan. Ada bekas cakaran di lehernya. Hari itu, desas-desus menyebar cepat. Orang-orang mulai menjauh darinya. Warung Buminah tak mau lagi menyuguhkannya kopi. Anak-anak melempar batu saat ia melintas. Di masjid, orang-orang enggan saling duduk dengannya. Bahkan namanya mulai berubah di antara warga. Dulu, Pak Wardi, sekarang, Wardi Pesugihan. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah ejekan orang.
Yang paling menyakitkan adalah kesepian yang kembali. Lebih sunyi dari sebelumnya. Karena kini, ia tahu apa itu harapan palsu. Ia tahu bagaimana rasanya diberi kehangatan, lalu dicabut dengan kejam. Malam-malam di rumah gubuknya yang lama kembali menjadi rutinitas. Tak ada lagi aroma melati. Tak ada lagi suara gamelan. Tak ada lagi sosok yang menyajikan teh hangat di malam hari. Hanya suara angin, dan kadang, jika malam sangat senyap, terdengar suara perempuan menyanyi di kejauhan. Lagu Jawa lama, seperti yang dulu dinyanyikan Raras. Tapi Pak Wardi tidak pernah lagi mendekat ke kamar. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Namun di hatinya, ada satu pertanyaan yang belum pernah ia jawab. Siapa sebenarnya Raras? Pak Wardi duduk di beranda rumah gubuknya yang lama, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Hujan telah berhenti, namun udara tetap dingin. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang gugur. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok bersahutan, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Namun, hati Pak Wardi tidak tenang. Sejak malam itu, malam ketika ia membuka pintu kamar dan melihat sosok yang bukan Raras, pikiran dan perasaannya terguncang. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang selama ini menemaninya, dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Pak Wardi menoleh. Sosok perempuan muncul di ambang pintu. Wajahnya tertutup kain hitam, hanya matanya yang tampak, mata yang merah menyala, seperti api. Raras, suara Pak Wardi bergetar. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu melangkah masuk. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di kursi kayu di dekat Pak Wardi. Pak Wardi menatapnya dengan bingung. Siapa sebenarnya kau? Perempuan itu menarik napas panjang, lalu membuka kain yang menutupi wajahnya. Perlahan, wajahnya terungkap, wajah yang tidak asing, namun juga tidak sepenuhnya dikenal. Wajahnya cantik, namun ada sesuatu yang tidak wajar. Kulitnya pucat, matanya dalam, dan senyumnya tipis, seperti menyimpan rahasia besar. Aku adalah Raras, katanya dengan suara lembut namun tegas. Namun, bukan Raras yang kau kenal. Pak Wardi terdiam. Apa maksudmu? Raras menatapnya dalam-dalam. Aku adalah jin dari alas Purwo. Aku datang padamu dengan wujud manusia untuk menguji hatimu. Aku memberimu kekayaan, kebahagiaan, dan cinta. Namun, semua itu ada harganya. Dan kau telah membayar harga itu. Pak Wardi terkejut. Jin? Jadi, selama ini aku hidup dengan jin. Raras mengangguk. Ya. Dan sekarang, waktunya bagi kita untuk berpisah. Pak Wardi merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Berpisah? Tapi aku... Raras tersenyum. Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kekayaan, kebahagiaan, dan cinta. Namun, semua itu sementara. Aku bukan manusia. Aku bukan istrimu. Aku adalah bagian dari dunia lain yang tidak bisa tinggal selamanya di dunia manusia. Pak Wardi menunduk, merenung. Jadi, semua yang kita miliki akan hilang? Raras mengangguk. Ya, semua akan kembali ke tempatnya. Dan kau akan kembali ke kehidupanmu yang dulu. Pak Wardi merasa hatinya hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana. Raras berdiri dan melangkah menuju pintu. Kau tidak perlu tahu. Yang perlu kau lakukan adalah menerima kenyataan dan melanjutkan hidupmu. Jangan mencari aku lagi. Jangan berharap pada hal-hal yang tidak nyata. Dengan langkah ringan, Raras keluar dari rumah. Pak Wardi hanya bisa menatapnya pergi, merasa kehilangan yang dalam. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Pak Wardi kembali seperti semula. Sawahnya kembali kering, rumahnya kembali sederhana, dan ia kembali menjalani hari-harinya dengan penuh kesendirian. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia tidak lagi merasa iri pada orang lain. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau cinta semu, tetapi dari penerimaan dan ketenangan hati. Suatu malam, saat ia duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit, ia mendengar suara lembut di belakangnya.
Pak Wardi. Ia menoleh. Sosok perempuan berdiri di ambang pintu. Wajahnya tertutup kain hitam, hanya matanya yang tampak, mata yang merah menyala, seperti api. Raras? Suara Pak Wardi bergetar. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu melangkah masuk. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di kursi kayu di dekat Pak Wardi. Pak Wardi menatapnya dengan bingung. Siapa sebenarnya kau? Perempuan itu menarik napas panjang, lalu membuka kain yang menutupi wajahnya. Perlahan, wajahnya terungkap, wajah yang tidak asing, namun juga tidak sepenuhnya dikenal. Wajahnya cantik, namun ada sesuatu yang tidak wajar. Kulitnya pucat, matanya dalam, dan senyumnya tipis, seperti menyimpan rahasia besar. Aku adalah Raras, katanya dengan suara lembut namun tegas. Namun, bukan Raras yang kau kenal. Pak Wardi terdiam. Apa maksudmu? Raras menatapnya dalam-dalam. Aku adalah jin dari alas Purwo. Aku datang padamu dengan wujud manusia untuk menguji hatimu. Aku memberimu kekayaan, kebahagiaan, dan cinta. Namun, semua itu ada harganya. Dan kau telah membayar harga itu. Pak Wardi terkejut. Jin? Jadi, selama ini aku hidup dengan jin. Raras mengangguk. Ya. Dan sekarang, waktunya bagi kita untuk berpisah. Pak Wardi merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Berpisah? Tapi aku... Raras tersenyum. Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kekayaan, kebahagiaan, dan cinta. Namun, semua itu sementara. Aku bukan manusia. Aku bukan istrimu. Aku adalah bagian dari dunia lain yang tidak bisa tinggal selamanya di dunia manusia. Pak Wardi menunduk, merenung. Jadi, semua yang kita miliki akan hilang. Raras mengangguk. Ya, semua akan kembali ke tempatnya. Dan kau akan kembali ke kehidupanmu yang dulu. Pak Wardi merasa hatinya hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana. Raras berdiri dan melangkah menuju pintu. Kau tidak perlu tahu. Yang perlu kau lakukan adalah menerima kenyataan dan melanjutkan hidupmu. Jangan mencari aku lagi. Jangan berharap pada hal-hal yang tidak nyata. Dengan langkah ringan, Raras keluar dari rumah. Pak Wardi hanya bisa menatapnya pergi, merasa kehilangan yang dalam. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Pak Wardi kembali seperti semula. Sawahnya kembali kering, rumahnya kembali sederhana.